Inilah Rumah Politik tribunbengkulu.com. Pemilu serentak 2024 adalah hajatan pemilu paling bersejarah di negeri ini. Untuk itu, kami, tribunbengkulu.com, meluncurkan program Rumah Politik sebagai wadah bagi masyarakat, penyelenggara, bahkan politisi untuk bersuara lebih banyak, tapi lebih bermutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Muhammad Arif Hidayat dari jurnalis tribunbengkulu.com. Dan di program kesayangan kita yakni Rumah Politik, dan telah hadir narasumber kita yang sangat spesial, yakni Ketua DPD PAN Kota Bengkulu, Bapak Teguh Zulkarnain SE. Ya, Benar, Pak? betul. Sehat kabarnya, Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau ini juga anggota Komisi 2 DPRD Kota Bengkulu ya Pak ya. Jadi sebelumnya kami dari Tribun Bengkulu mengucapkan terima kasih nih Bang Teguh yang telah meluangkan waktu untuk ngobrol soal perpolitikan di Kota Bengkulu. Karena Rumah Politik ini program yang diluncurkan Tribun Bengkulu sebagai wadah untuk masyarakat maupun eksekutif dan legislatif untuk bersuara lebih dan tentunya lebih bermutu. Oke, pertama nih Bang, dari saya baca-baca riwayat ataupun profil Bang Teguh ini. Bang Teguh ini dari Aceh Bang ya? Aceh. Dari Aceh. Jadi panjang nih Bang ya. Kalau dari Aceh, dari Tapak Tila Tambang, sekolah SD sampai SMA, kemudian sampai ke Bengkulu nih. Kalau boleh tahu seperti apa Bang perjalanannya Bang? Ya, ini perjalanan nasib namanya dan takdir kan. Saya ini lahir di Aceh. Lahir di Aceh. Kemudian sekolah dasar, SMP dan SMA itu di Aceh. Cuman semenjak kecil ini, bapak ini pegawai negeri sipil, bapak. Cuman semenjak saya SD, dari kecil itu bapak sudah sakit, lumpuh ya, lumpuh. Jadi ada kata dokter kanker tulang atau apa, jadi lumpuh. Jadi sehingga itu semenjak kelas 2 SD ya, semenjak kelas 2 SD, sehingga sedangkan ibu rumah tangga. Tidak ada penghasilan lain ya. Kalau sudah lumpuh itu ya nggak bisa tambahan penghasilan dan sebagainya, ya mungkin gaji tok saja. Kami 6 beradik, saya anak nomor 4. Jadi sehingga kami harus save ya, harus usaha sendiri karena kita gitu, kebetulan laki-laki kan, laki-laki semua harus usaha sendiri. Bagaimana kemudian sekolah ini tetap berlanjut, hidup tetap berlanjut ya. Jadi ibu kadang-kadang kalau bikin kue gitu, ya saya yang kemudian mengantarnya ke warung-warung jalan. Jadi waktu pergi sekolah, nanti waktu pulang sekolah diambil lagi berapa yang laku ya. Yang tidak laku ya dimakan sendiri begitu kan. Jadi seperti itu terus. SMP juga ya keadaan memang seperti itu, sehingga saya SMP menemui kepala sekolah, dulu ada namanya BP3, kepala BP3 untuk pembangunan kan. Menyatakan keadaan orang tua seperti itu, sehingga juga mungkin terenyuh ya, saya bisa sekolah. Terus begitu juga SMA, tamat SMA 93, saya merantau ke Jakarta. Untuk merantau lah untuk cari penghidupan yang lebih baik kan, karena pada saat itu juga di Aceh keadaan kan sangat tidak aman, DOM ya, daerah operasi militer, sehingga keadaan kacau sekali. Tapi keinginan untuk bersekolah lebih tinggi itu tetap ada, tetap kuat. Saya ingin sekolah. Jadi di Jakarta ya apa saja yang bisa dikerjakan. Jadi saya nguli, ya, naik bus, kemudian pernah jadi kena juga? Ya, naik bus itu
Metro Mini 75 ya, dari Pasar Minggu Blok M ya. Kemudian 69 dari Blok M Ciledug gitu ya. Nyari duit ya. Kemudian pernah juga berdagang kaki lima, durian, petasan ya kan. Kemudian dagang beras ya. Apa saja yang kemudian bisa halal ya, jadi rezeki. Nah, uangnya saya kumpulkan sedikit-sedikit. Kemudian ada juga bantuan, ada abang nomor 2 itu sudah mulai kerja di perusahaan di Sumatera Utara saat itu. Kemudian membantu juga ya. Tapi ya pas-pasan lah karena beliau juga baru kerja kan. Itulah yang kemudian tahun 95 setelah 2 tahun saya ya luntang-lantung lah di Jakarta ya, apa saja kita kerjakan, penting menghasilkan duit. Tes UMPTN, saya carinya biaya kuliah nih yang mana, yang universitas negeri tapi yang biayanya paling kecil, paling murah. Nah, tapi letaknya masih di wilayah-wilayah Sumatera gitu kan. Kemudian dari ngobrol-ngobrol dengan banyak kawan, ada Universitas Bengkulu. Ya. Kebetulan tipologinya Bengkulu ini hampir sama dengan daerah kelahiran saya, di tepi pantai, ya, laut ya. Dan adanya di atas bukit, kemudian di depannya laut. Wah, ini saya suka sekali gitu kan dengan laut. Jadi wah sudahlah, saya tes, saya ambil Universitas Bengkulu, Ya. Fakultas Ekonomi. Nah, lulus. Nah, saya nggak punya siapa-siapa juga di Bengkulu kan, ya berangkat saja gitu, Bismillah saja. Nah, yang perjalanan waktunya ya kuliah, kemudian aktif di himpunan mahasiswa Islam, ya sudah mulai menjadi aktivis di sana. Sampai kemudian tahun 98 menjadi koordinator lapangan ya, untuk kemudian melakukan gerakan reformasi. Gerakan reformasi banyak waktu itu, termasuk kemudian di dalam itu lahir tokoh-tokoh yang sekarang juga duduk di pimpinan-pimpinan pemerintah ya. Ada Pak Elmi Hasan, ada Dedi Wahyudi, kemudian ada Usmito, Dedi Yanto, saat itu El Fahmi Lubis, Khalid Saifullah, Husin ya. Itu saat itu ada yang sangkatan dengan saya, ada yang kemudian memang junior saya. Ya. Dan memang waktu itu salah satu pimpinan aksinya itu saya pada saat itu untuk menurunkan Pak Harto. Kemudian lahir Orde Reformasi. Nah, perjalanan berikutnya saya tamat kuliah kembali lagi ke Jakarta. Oh, sempat ke Jakarta lagi? Tamat kuliah itu sekitar tahun 2000 saya kembali lagi ke Jakarta. Nah, Jakarta ya berdagang ya. Berdagang, itulah lanjut lagi ada pedagang beras, kemudian membuka warnet, game online ya. Kemudian bikin perusahaan ISP, Internet Service Provider, penyedia jaringan internet lah untuk rumah dan warnet-warnet. Saat itu usaha di situ. Nah, tahun 2010 ketemu dengan Pak Elmi lagi di Jakarta. Oh, ini yang jadi titik mungkin ya, titik ke abang Bengkulu untuk lagi, terjun ke dunia politik. Iya, kan ketemu lagi dengan Pak Elmi. Kebetulan beliau junior saya pada saat itu, tapi posisi pada saat saya ketemu beliau itu beliau sudah jadi pimpinan dewan di provinsi. Ya. Ngobrol-ngobrol tentang persoalan Bengkulu, karena kebetulan istri saya orang Bengkulu kan. Istri Pak Elmi juga orang Bengkulu. Di kecintaannya itu besar karena sudah menjadi tanah air kedua gitu kan. Karena mertua saya juga orang Bengkulu. Jadi berbicaralah tentang itu, tentang persoalan Bengkulu, dan saya melihat bahwa beliau punya energi ya, punya perspektif yang bagus terhadap bagaimana membangun Bengkulu ini ya, visinya bagus. Saya sampaikan ke beliau kenapa kemudian tidak menjadi wali kota saja, karena dengan menjadi wali kota inilah kekuatan kita untuk melakukan perubahan itu lebih besar daripada kemudian di dewan.
Beliau sampaikan pertemuan pertama beliau tidak acuhkan obrolan itu. Kemudian ada pertemuan selanjutnya, yang kedua, begitu juga yang ketiga beliau baru mulai serius ya. Apa mungkin, kata dia, saya ini bukan putra daerah, kata beliau. Saya ini juga di dewan juga suaranya ya, untuk jadi dewan provinsi itu saat itu kan 6.000 7.000 suara sudah duduk ya. Nah, sedangkan untuk jadi wali kota itu paling tidak punya 50.000 60.000 suara, beliau sampaikan. Jadi saya bilang asal niatnya ada, niat kita baik, tekad kita kuat, ya bismillah, insya Allah bisa. Jadi ada pengalaman-pengalaman dulu di kampus itu ya, ada pertarungan-pertarungan menjadi eksekutif di kampus itu selalu kita bisa menangkan saat itu. Saya pernah jadi ketua BPM ya kan, kemudian kita bersama-sama pernah kemudian menaikkan Dedi Wahyudi jadi ketua senat waktu itu dulu, sekarang BEM namanya, dulu senat. Kemudian ya kawan-kawan ini, tokoh-tokoh ini ya yang sekarang duduk ini adalah dulu tokoh-tokoh kampus. Gitu. Saya sampaikan ya pasti bisa kalau kita punya niat sama-sama gitu. Ya, oke. Saya juga pernah baca profil abang tuh, kalau modal yakin dan doa dari keluarga. Nah itu kalau sekarang tuh pokoknya masih efektif atau gimana bang kalau soal? Iya masih, saya yakin masih, karena beliau ini kan beliau sampaikan ke saya saat itu, wah saya istiqorah dulu kak. Ya. Istiqorah dulu, kemudian beliau buka-buka Al-Quran, ada surat itu yang insya Allah kan. Nah, itulah waktu itu ada lagunya insya Allah itu. Nah, karena beliau buka Al-Quran itu yang terbaca itu kalimatnya insya Allah itu. Nah, teman beliau minta syarat saat itu. Kalau misalnya kakak mau saya jadi wali kota, kakak balik ke Bengkulu. Kakak balik ke Bengkulu, bantu saya, kita sama-sama katanya. Saya posisi pada saat itu ya posisi yang lagi bagus lah di Bekasi, karena saya bisnis yang lagi bagus ya, ISP itu. Kemudian ada pekerjaan saya juga di Bank Mega saat itu. Lagi bagus-bagusnya. Jadi saya bilang, gimana ini, saya terjebak dengan itu kan. Saya sampaikan kalau ke beliau pada saat itu ya sudah, saya rembuk dengan keluarga mengizinkan, ya bismillah lah saya ke Bengkulu. Mulai kemudian saya mengelola dari mulai manajemen tim ya, kemudian survei dan sebagainya. Pelan-pelan kita kemudian melakukan itu ya, penetrasi di kalangan masyarakat ya, melalui sosialisasi kalender ya, kartu nama dan sebagainya ya, dengan keadaan yang memang terbatas saat itu ya, karena ya personel kita ini ya modal ini aja, semangat saat itu. Dan pelan-pelan nama beliau mulai naik. Nah, cuman pada saat itu DPP belum merestui karena ada Bangken juga kader PAN, Pak Helmi kader PAN. Gitu. Loh, Bangken ini incumbent, kok sama-sama PAN ini? Gitu. Tapi akhirnya di akhir waktu itu karena beliau juga bagus sekali, ya DPP kemudian menunjuk beliau, ya sudah maju ke Pilwakot, dan alhamdulillah di pertarungan 2012 duduk ya, periode pertama. Nah, saya udah selesai beliau duduk itu mau pulang Jakarta lagi, ya kan? Oh, itu bisnis belum, saya di sana. Bang Teguh belum jadi anggota legislatif itu belum. Tahun berapa itu bang? 2014 saya baru masuk. Jadi saya bilang, saya belum mau ke Jakarta lagi, karena keluarga di sana. Kemudian bisnis tadi, ya kan? bisnis tadi. Ya, jadi kata beliau ya jangan katanya, saya ini udah jadi wali kota tapi saya nggak punya teman di legislatif. Nah, kakak, dia panggil kakak ke DPR aja nanti katanya, di 2013 itu ya dia berhentikan. Lah saya
DPR kata saya begitu, bingung juga kan. Terjebak lagi ini. Ya, nah DPR ya, mana saya peta ini memang di Pilwakot saya mengelola itu tahu saya, tapi kemudian kan ini kan kita sendiri yang maju nih. Nah, kalau kemarin kita kan memajukan orang nih, ini kita sendiri yang maju, artinya teori dan praktek itu kan harus jalan ya, harus benar, harus berkorelasi. Jadi apa namanya, ya sudah, saya maju 2013 mulai kerja, ya modal nggak ada, semua pas-pasan ya. Mau minta sama Pak Helmi juga, Pak Helmi baru duduk gitu. Aduh gimana nih, saya bilang gitu, ya sudahlah bismillah kan. Dan ternyata ya 2014 saya duduk. Periode pertama itu. Periode pertama 2014 saya duduk di Dapil Kampung Melayu Selebar. Saya nggak tinggal di situ. Saya karena nggak punya rumah di sini, nggak punya itu ya. Saya numpang sama Pak Helmi di sini. Abang kan dari Jakarta itu kan. Kok milih Dapil Kampung Melayu dengan Selebar ya Bang ya? Iya. Nah itu apa pertimbangan itu Bang? Bukan orang sini? Iya, tadinya saya di sini gitu. Iya, saya memilih tadinya awalnya saya memilih Dapil 1 Muara Bangkahulu, Teluk, Sungai Serut. Karena pada saat Pilwakot periode pertama itu saya lebih intens mengelola tiga kecamatan ini, sehingga teman-teman juga banyak di sini ya, wilayahnya. Jadi tapi kemudian waktu itu kan ketua DPD-nya kan memerintahkan, oh kamu di dapil sana aja, karena kebetulan ketua DPD-nya dapil sini. Itu saat itu. Jadi ya saya ngalah aja. Ya ngalah, sudah. Saya cobalah, saya bilang begitu kan. Nah, tinggal nggak di situ. Tinggalnya di Sidomulyo, di tempat Pak Helmi kan. Loh gimana saya ini saya gitu kan. Tapi ya akhirnya ya siang malam kita bergerak menyapa warga door to door kan, mengenalkan diri. Orang nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu siapa kan, tinggal juga nggak di situ kan. Nah door to door menyapa warga sampai akhirnya ya 1 tahun kerja itu membuahkan hasil, akhirnya duduk di 2014. Nah kalau 2019 kemarin ya kan karena sudah ada di sana tinggal memelihara basis saja kan. Sudah duduk akhirnya di 2 periode kita duduk. Kan abang, kalau dari cerita abang tadi kan memang abang dengan Pak Helmi tadi memang inilah ya satu geng lah bang ya di kampus, sama-sama aktif di organisasi mahasiswa. Itu seberapa besar menempa abang untuk seperti sekarang gitu? Ya kalau artinya bahwa di aktivitas kampus sebagai aktivis itu rasanya memang sudah ditempanya ya kan titik-titik dari pengkaderan awal ya, kemudian ada pengkaderan selanjutnya, itu memang kita sudah banyak melewati fase itu. Yang kedua kemudian terjun ke politik praktis melalui parpol ya, itu juga kan penempaan itu kan juga kuat di sana, karena penempaan itu kan suasana konflik, berbeda kepentingan dan sebagainya, itu kan kita harus rasakan, harus nikmati gitu kan. Dan memang itu beranjak betul dari awal, betul dari nol gitu, dari nol kita tidak mengerti apa-apa tentang pergerakan, tentang dunia aktivis, tentang apalagi tentang politik praktis. Nah, itu memang betul-betul kemudian karena dari nol itu kemudian kita menanjak terus dalam pengkaderan yang tanpa putus, itu menyebabkan kemudian kita matang ya, matang dalam dunia tersebut, sehingga prosesnya membentuk diri kami seperti ini ya. Jadi baseline abang ya. Kemudian harus diingat juga bahwa kami lahir dari keluarga yang memang secara ekonomi tidak mampu ya. Pak Helmi juga seperti itu, anak rantau ya. Saya juga seperti itu. Beberapa teman yang lain saya lihat juga seperti itu, Pak Dedianto, Pak Kusmito ya. Dan sekarang ada di DPRD Kota juga, Pak Herimanto, itu berangkat dari keluarga yang memang tidak mampu. Nah, hal itu yang kemudian menimbulkan rasa sensitif di hati ya. Pada saat kemudian melihat ada kezaliman, melihat orang yang nggak mampu, yang susah, dan itulah kemudian
pemerintah kota di bawah kepemimpinan Pak Elmi itu banyak melahirkan program yang cenderungnya ke situ. Mungkin masih ingat dulu waktu zaman Covid ada yang namanya Rasmi, beras dan Indomie yang semua warga kota dapat. Kemudian programnya kan infrastruktur yang menyentuh langsung masyarakat. Kemudian ada BPJS gratis, ya didirikannya rumah sakit kota. Yang rumah sakit kota tuh kalau yang tidak mampu tuh gratis sudah ditanggung pemerintah. Ya karena kita sudah rasa waktu kecil tuh kalau sakit itu ya tahan aja. Karena orang tua nggak mampu berobat, ya paling minum apa namanya akar-akaran atau apa dicocokin sama emak kan. Nah, itu tahan-tahan begitu. Ya jadi, nah saat kita melihat bahwa ada orang sakit yang nggak mampu, nah ini tergelitik perasaan ini. Harus gitu, harus ditolong. Begitu juga kan ada apa namanya Merdeka Ijazah. Ya, ada program Merdeka Ijazah. Karena memang kita sekolah itu susah dulu. Ya, kita sekolah itu susah karena harus cari uang sendiri ya. Nah, kita jadi begitu kita dihadapkan dengan persoalan ada anak-anak yang kemudian tidak mampu membebaskan ijazah karena dia tidak punya uang, ini memberontak perasaan itu sehingga kemudian Merdeka Ijazah lahir gitu. Karena kita tahu bagaimana kemudian orang yang susah ini mau sekolah kok dipersulit gitu. Itu kita nggak terima gitu. Jadi dia bukan persoalan kemudian oh ini SMA ranahnya provinsi, bukan persoalan itu, tapi ini adalah persoalan kemanusiaan. Kalau udah bicara persoalan kemanusiaan ini kan universal, ya kan tidak bisa bicara lagi ini ranah itu, nggak bisa lagi kita bicara, tapi sudah bicaranya persoalan universal. Jadi kita punya kemampuan ya bantu, gitu loh. Apa kemampuan kita? Ya kan kita ini kan pemerintah, beliau wali kota, kami ini di dewan itu punya kewenangan, punya kekuasaan ya. Jadi inilah yang kemudian kekuasaan ini yang kemudian kita condongkan kepada membantu masyarakat yang memang membutuhkan. Jadi bukan kemudian kekuasaan ini kita gunakan untuk ogoh-ogoh, untuk membusungkan dada, ini nggak ada gunanya kan. Karena harus kembali lagi kita ingat yang memilih kita itu kan tentu mengharapkan bahwa kita ini bekerja sebaik-baiknya sesuai dengan harapan mereka. Artinya walaupun bukan persoalan wewenang, artinya kalau memang ada orang bantu, mungkin kalau secara kelembagaan bukan wewenang kita, mungkin secara personal atau secara parpol Bang bisa membantu itu tadi. Iya, itulah makanya saya di DPD juga membuka posko itu yang juga standby 24 jam yang siapa saja yang kemudian yang sakit, ya kan, yang kemudian ijazahnya ditahan, yang kemudian tidak punya BPJS, yang kemudian tidak mampu sekolah, yang nggak punya sepatu, nggak punya baju dan sebagainya, Partai Amanat Nasional Kota Bengkulu membuka posko untuk itu, ya kan, dan kita kemudian apa namanya me-WA kan ya melalui WA kepada anggota-anggota dewan dari Partai Amanat Nasional untuk kemudian turun tangan. Misalnya si A dia adanya di kabupaten di kecamatan Singaran Pati. Siapa yang kemudian anggota Dewan Dapil situ dari Partai Amanat Nasional turun ke situ. Kemudian berikan reportnya ke kami DPD. Sehingga kami mencatat itu. Kalau tidak sensitif maka surat peringatan keluar, SP1, SP2, SP3 ya kan. Kalau juga tidak sampai SP3 sampai kemudian kita usulkan kepada Dewan Pimpinan Wilayah untuk kemudian dilakukan pembinaan atau PAW. Jadi harus seperti itu karena apa namanya itulah fungsi daripada kita menjadi legislatif ya. Harus sensitif tadi. Iya harus sensitif tadi, harus sensitif terhadap penderitaan rakyat ini. Ya, kan persoalan di Bengkulu ini kan masih banyak sekali ya. Masih banyak sekali. Jadi bukan hanya persoalan infrastruktur tapi persoalan ekonomi juga harus kemudian kita tangani secara serius. Dan terakhir ini kan ada lagi masalah sampah. Sampah. Ya kan? Nah itu gimana tuh Bang? Nah masalah sampah ini kan dia seharusnya basisnya komunitas. Ya, yang mengelola sampah ini kan LKM, LPM ya, LPM yang ada di kelurahan masing-masing. LPM ini boleh menunjuk pihak ketiga dia untuk mengangkut sampah. Ya, LPM ini boleh menunjuk pihak ketiga, tapi kemudian warga ini kan bayar iuran. Ya, bayar iuran. Saya berkali-kali menyampaikan bahwa seharusnya sampah itu diolah dulu di tingkat domestik, misalnya di kelurahan tersebut. Ya, plastik dipilah
itu kan punya harga semua. Yang apa namanya, yang anorganik dipilah, dibersihkan. Apakah namanya bank sampah atau komunitas pengelola sampah lah, jadi kelurahan. Yang kemudian yang organik ini kan bisa diolah menjadi pupuk, ya kan? Tinggal kemudian ada kelompok itu mulai mengerjakan. Nanti apa kemudian kendalanya? Apakah di pendanaan? Apakah di alat? Pemerintah kota kemudian melakukan pengadaan tersebut. Tenaga ahli, kita tenaga ahli dari Universitas Bengkulu, dari Universitas Muhammadiyah, di Hasan, Unihas itu kan punya tenaga ahli di bidang mengolah sampah itu. Faktanya adalah kenapa kemudian pemulung-pemulung yang ada di kota Bengkulu itu mampu hidup dari sampah tersebut, tapi kemudian kenapa pemerintah kota secara pemerintahan tidak mampu kemudian melakukan penanganan tersebut? Kenapa pemulung mampu menangani itu? Gitu lah kan. Jadi padahal itu ada harganya, artinya ya, yang plastik, botol, semuanya kan ada harganya. Begitu juga yang organiknya, pupuk dan sebagainya itu juga ada harganya. Nah tinggal kemudian lurah-lurah, camat yang ada di kota Bengkulu itu melakukan penanganan yang serius terhadap persoalan sampah ini. Dirikan aja bank sampah di beberapa tempat, ya kan. Jadi ibu-ibu rumah tangga itu bentuknya adalah tabungan sampah. Apakah nanti 5 tahun? Memang nggak banyak ya, nggak banyak. Misalnya plastik, mungkin dalam 1 hari mungkin di rumah tangga itu cuman menghasilkan sampah itu paling juga untuk yang anorganiknya, plastik dan sebagainya mungkin tidak sampai 1 kilogram, ya. Mungkin setengah kilogram. Nah, harganya berapa? Tapi kan itu kan punya nilai daripada dia buang. Ya kan, ke tempat-tempat yang nggak semestinya, lebih baik dia store saja ke bank sampah itu, ya kan. Nah, bank sampah ini yang kemudian melakukan pengelolaannya, apakah kemudian plastik ini dia pilah, dibersihkan, kemudian disampaikan ke pengolahnya, yang organik ini bisa dia jadikan pupuk. Tinggal saja bagaimana, apakah kita mau atau tidak sih, ya, bagaimana. Nah, karena kalau kemudian itu tidak ada pengelolaan secara distrik ya, atau secara domestik seperti itu akan menyebabkan sampah di tempat pembuangan akhir itu akan semakin menumpuk. Di sana kan bentuknya kan cuma tumpuk tanah, timbun, tumpuk, timbun, tumpuk, timbun, dan itu memerlukan areal. Dan areal yang ada sekarang ini hanya akan bertahan sekitar 1 atau 2 tahun lagi. Harus ada pembebasan lahan baru lagi. Ya kan, pembebasan lahan baru lagi, anggaran lagi. Ya kalau tanahnya orang mau bebaskan, kalau enggak, nah ini kan jadi persoalan. Kemana sampah itu dibuang? Makanya oleh sebab itu harus ada kemudian kajian yang komprehensif, melibatkan kemudian institusi perguruan tinggi, melibatkan para pakar, duduk sama-sama kita. Bagaimana kemudian kita mengelola sampah ini secara secara baik, secara benar gitu. Karena sampah itu ada harganya. Kalau di Bantar Gebang itu, ya di Jakarta saya sudah pernah ke sana, tanpa sampah mereka tidak hidup, kira-kira. Karena dari situlah rezekinya, hidupnya. Nah, inilah lagi kemudian tinggal diperhitungkan oleh pemerintah kota. Lebih baik dari tingkat kecil dulu. Seperti ini kan saya lihat di daerah saya misalnya di perumahan itu kan sudah ada tukang sampah ya, yang memang kita beri iuran. Nah tukang sampah itu sendiri yang kemudian memilah, yang plastik-plastik, kardus, kemudian dipilah semua sama dia, dipisahkan ya kan. Kemudian yang dibawanya ke TPA itu adalah sampah organik. Sampah organik ini kan bisa diurai oleh tanah, ya, bisa diurai oleh mikroorganisme yang ada di dalam tanah ya, cacing dan sebagainya, dan terurai menjadi pupuk, menjadi tanah. Yang nggak bisa diolah ini kan plastik, ya kan. Nah, ini sudah dipisahkan sama tukang sampah ini. Nah, dia cuci sama dia setor ke pengepul barang bekas itu, pengepul plastik dan sebagainya. Nah, itu terus saya perhatikan itu yang dilakukan sama dia, yang dibawa ke TPA itu adalah sampah organik itu. Nah, ini cara yang benar menurut saya, ya kan? Artinya dia tahu bahwa ini ada nilainya. Makanya saya katakan ya, satu rumah tangga kita taruhlah dia membuang sampah plastik itu 0,5 kilogram. Bagaimana kalau 100 rumah tangga? Ya kan punya nilai itu ya. Nah,
dikalikan per hari, dikalikan per minggu, dikalikan per bulan sampai setahun. Itu ada harganya. Yang jadi rame kemarin, Bang. Ya, kemudian persoalan itu yang saya katakan. Persoalan yang selanjutnya ada perilaku. Ya, perilaku. Jadi bahasa kita ini mungkin dari kita kecil itu sudah selalu kita lihat tulisan di mana-mana buanglah sampah pada tempatnya. Itu selalu ada itu sebenarnya. Di benak kita ada, teman, perilaku kita ini tidak mencerminkan apa yang kemudian kita baca dan kita pelajari. Saya sering sekali melihat orang tuh bawa motor, sampahnya di pinggir jalan dia buang sambil dia jalan motor itu. Mungkin itu adik-adik ini sudah sering melihat seperti itu. Ini kan perilaku. Sekali, 2 kali, 3 kali, kalau seminggu udah numpuk sampah itu. Itu baru 1 orang ya. Nah, itu yang lain akan melihat, akan mengikuti perilaku itu. Oh, di situ dibuangnya juga ke situ, akhirnya numpuk. Nah, padahal ada tempat-tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah kota untuk membuang sampah tersebut sehingga mudah diangkut. Tapi ini kan tidak dilakukan juga. Ya, ini perilaku. Oleh karena itu di Kota Bengkulu ini sebenarnya masih moderat sekali. Ya. Saya ingat dulu kecil sekali saya pernah ikut ibu angkat ke Padang itu. Tahun 1990. Ya. Itu sudah ada perda itu. Jadi orang buang sampah ketahuan langsung kena denda. Saat itu tuh tahun 90. Makanya pada saat itu Padang itu kan dapat adipura terus waktu itu Sumatera Barat itu. Nah, ini kita masih moderat sekali. Ya, jadi muncul rasa nggak enak, muncul rasa kasihan, muncul seharusnya nggak harus keras gitu. Oleh karena itu kan memang bagaimana cara kemudian melihat perilaku-perilaku itu ya menambah CCTV. Menambah CCTV di sudut-sudut kota sehingga itu ketahuan siapa yang membuang sampah lewat CCTV itu. Nah, apalah susahnya membayar iuran 1 bulan 20.000, kan tidak berat itu, ya kan? Membayar iuran 10.000 kepada LPM misalnya atau yang ditunjuk oleh LPM tersebut. Jadi 20.000 kan tidak nyampe 1.000 sebulan berarti. Ya kan? Nah, itu saja sebenarnya. Kalau itu kemudian tertib dilakukan, nggak ada sampah yang berserakan lagi di sudut-sudut kota itu. Ya kan? Karena sudah jelas ada yang ngambilnya di rumahnya. Kan diambil di rumah masing-masing. Saya lihat kan setiap pagi tukang sampah tuh ngambil di tong sampah saya. Tidak ada sampah yang berserakan lagi kalau begitu. Nah, ini yang kemudian harus dipahami semua oleh masyarakat kota. Ini kadang-kadang dia yang buang sampah, dia pula nyalahkan pemerintah. Iya kan? Dasar pemerintah ini nggak becus katanya. Padahal dia sendiri berperilaku seperti itu. Dapat bantuan, dia mau nggak bantu, Bang? Iya. Disediakan fasilitas tapi tidak digunakan gitu kan? Iya. Itu. Nah, Bang Abang kan sudah 2 periode jadi anggota DPRD Kota Bengkulu. Sementara Abang backgroundnya anak perantau. Nah, menjaga konstituen ini seperti apa dalam mengolahnya gitu? Ya, konstituen ini kan pada saat kita dulu misalnya nyalek kampanye kita kan biasanya kan infrastruktur kita kampanyekan, kemudian penanganan kemiskinan dan sebagainya. Nah, pada saat kita duduk itu ya penuhi janji itu sebenarnya. Ya kalau kita dulu janjinya infrastruktur, ya kita balik ke situ. Mana yang kemudian belum, ya kan? Kita apalagi sekarang kan punya dana aspirasi dewan itu kan, ya gunakan dana aspirasinya ke situ, ya kan? Nah, jadi muncul kemudian kepercayaan dari masyarakat bahwa ini yang saya pilih ini dia konsekuen. Ya, kalau bahasa kita ini suceng nih lanang nih, kan begitu kan? Nah, itu pasti insya Allah masyarakat akan kembali lagi. Nah, ini banyak kepercayaan hilang itu begitu duduk ini kan nggak peduli lagi karena berpikir begini bahwa nanti 5 tahun lagi kumpulkan duit, nanti bertarung ya sebarkan aja lagi duit itu kan gitu. Itu kan banyak yang seperti itu perilaku. Tapi kan masyarakat Kota Bengkulu ini kan cerdas ya, karena rata-rata kan memang berpendidikan baik ya. Mereka tentu akan melihat yang mana yang berbuat, yang mana yang tidak berbuat ya. Jadi mumpung pada saat terpilih itu berbuatlah. Makanya kalau kemudian 35 dewan ini semuanya berbuat terhadap masyarakat, sebenarnya masalahnya kan selesai ya. Ya kan? 35 orang ditambah kemudian eksekutifnya dari mulai wali kota, wakil wali kota, sekda, kepala dinas, harusnya selesai ya masalahnya itu kalau berbuat semua gitu.
Cuman kalau tidur ya enggak berbuat gitu loh, ya enggak selesai masalah ini, gitu kan. Persoalan kita ini kan mau nggak kita sama-sama kemudian berbuat yang menyelesaikan berbagai macam persoalan tersebut. Jangan saling menyalahkan, ya kan, jangan saling menyalahkan, saling mencaci pula. Padahal itu bagian dari tanggung jawab dia. Bahwa harus diingat dalam Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah, yang namanya pemerintahan daerah itu adalah eksekutif dan legislatif. Itu. Jadi itu harus berjalan bersama-sama. Nah, jadi kalau misalnya enggak seiring, enggak sejalan, ya enggak bisa. Itu tugas kita sama-sama, ya. Bukan tugas yang wali kota saja atau wakil wali kota, tapi tugas dewan juga. Masalah sampah ini tugas dewan juga. Kan ada komisi yang menangani itu. Ada alat kelengkapan dewan yang menangani itu. Kalau nggak salah saya sampah itu di komisi 3. Kan ada itu. Jadi tinggal bagaimana mau apa enggak kita untuk sama-sama begitu. Kemudian kan kita juga ada anggaran untuk melakukan kunjungan kerja dan sebagainya, pelajari. Karena kan di beberapa daerah itu ada juga kemudian sampah ini dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga sampah. Sistem pembakarannya itu kan dibakar, ditungku, kemudian ini menggerakkan turbin, panas ini menggerakkan turbin, kemudian menghasilkan energi listrik. Ada juga kemudian yang menggunakan sebagai gas, karena kan sampah ini begitu numpuk yang lama itu dia menimbulkan gas ya. Ini yang kemudian dibikin tempatnya seperti kubah begitu, kemudian dialirkan ke rumah-rumah warga menjadi bahan pembakaran gas, bentuknya gas. Ya, itu kan metana ya. Dalam kimia itu metana. Metana ini kemudian bisa diolah menjadi bahan bakar gas. BBG untuk kemudian memasak dan sebagainya. Ini bisa digunakan saja, tinggal kemudian metode apa yang paling efektif kemudian mengatasi persoalan sampah itu sehingga bisa menghasilkan hal yang positif, ya kan? Jadi manusia ini kan memang sudah diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna, punya akal, pikiran dan sebagainya. Tinggal kemudian melihat hal yang tadinya menjadi hal yang kotor atau hal yang tidak berguna, tapi bisa kemudian termanfaatkan untuk hal-hal yang lebih baik. Sebenarnya di beberapa negara Eropa kan juga menggunakan itu ya, sampah digunakan sebagai menjadi energi listrik, sampah digunakan menjadi bahan bakar gas ya. Tinggal kitanya saja kemudian anggarannya, plotting anggarannya dan sebagainya. Memang ada kendala di kita ini di tahun 2022 kemarin COVID ya, anggaran kita banyak yang dipangkas, kemudian di 2023 ini juga dipangkas lagi dengan alasan resesi dunia ya. Jadi di satu sisi lain juga masyarakat juga banyak meminta hal-hal yang lain seperti penerangan jalan, kemudian infrastruktur jalan yang nggak pernah selesai-selesai. Kenapa saya katakan bahwa infrastruktur jalan yang nggak pernah selesai? Jalan di kota ini jalan berkembang namanya, jalan tumbuh. Ada perumahan baru, lah minta jalan lagi. Besok ada perumahan baru lagi, makanya nggak pernah selesai. Nah, beda dengan jalan provinsi atau jalan nasional, jalannya tidak jalan tumbuh, jalannya itu saja. Kalau kota, kabupaten itu jalan tumbuh. Ada hunian baru, lah minta jalan lagi. Ada hunian baru, minta jalan lagi. Nah ini juga kan menjadi PR kita juga, karena itu membutuhkan anggaran puluhan miliar gitu setiap tahun. Belum lagi persoalan memperbaiki jalan yang telah ada. Nah, kemudian ada penanganan sampah. Makanya memang PR pemerintah daerah Kota Bengkulu di hari ini adalah persoalan sampah sebenarnya. Dan inilah yang hari ini kemudian kami Dewan itu sama-sama duduk untuk berpikir sama-sama apa yang kemudian yang paling efektif dilakukan. Kami sudah sampaikan juga ke kepala daerah bahwa camat, lurah, RT itu memang harus digerakkan untuk fokus menangani itu di tingkat domestik. Seperti saya katakan tadi, bahwa selesai kok di perumahan saya itu yang tadinya nggak tahu buang sampah, akhirnya kita rapat, kita rembuk bagaimana kalau kita iuran 20.000 satu bulan, nah kita minta tukang sampah angkut sampah, kan clear sebenarnya, ya kan? Cuman ini kadang-kadang orang sayang kayak uang 20.000 ini satu bulan yang sebenarnya nggak nyampe 1.000 ya satu hari. Itu jadi kalau dilakukan semua, kalau misalnya mau ya semuanya, warganya mau ya, kemudian ketua RT, lurahnya juga strength di situ ya, saya yakin bisa selesai. Siap.
Nah, ini Bang Teguh, kalau saya lihat nih kan anggota fraksi ini ada 7 orang ya. Nah, sementara kalau ngomong soal pemilu 2024 itu kan masih 1 tahun lagi Bang. Tahun lagi ya. Tapi ya tahun ini tahun persiapan kan. Iya, ya, tahun politik. Sebagai Ketua DPD Kota Bengkulu untuk Partai PAN, persiapannya apa, terus targetnya apa Bang? Kan ini udah dua periode jadi anggota DPRD Kota Bengkulu, apa nggak mau naik kelas ke provinsi atau ke wali kotanya gitu? Iya, ya. Jadi ya untuk periode ini kebetulan saya Ketua DPD Kota Bengkulu. Ya, memang kemarin itu di periode yang lalu itu kan 7 kursi kita dapat. Oleh karena itu saya juga punya target minimal bahwa tetap di 7 itu, bahkan naik. Jadi jangan sampai turun. Jangan sampai turun dan masih menargetkan ketua dewan itu masih di Partai Amanat Nasional. Itu target saya selaku ketua DPD ya. Nah, tentunya dan itu kan berproses pada penentuan caleg, bacalek ya, bakal caleg. Makanya kita sudah rekrut. Nah, misalnya yang incumbent ini beberapa orang masih di tingkat 2 seperti Pak Kusmito, Pak Dedianto, kemudian Pak Herimanto, Pak Indra Sukma. Itu masih melanjutkan di 2024. Tingkat 2. Kemudian kita cari juga yang punya potensi suara untuk kemudian kita rekrut sehingga target perolehan 1 dapil 2 kursi itu masih bisa kita penuhi gitu ya. Karena sekarang kan 4 dapil kita ya, 4 dapil kemarin 7, berarti kan 1 dapil hampir 2 ya. Nah, target kita 1 dapil minimal tetap 2. Ya, tetap 2. Karena ini terkait dengan pemilu eksekutif nanti, Pilwakot. Karena syarat kemudian untuk mengusung wali kota, wakil wali kota itu untuk kursi penuh 7 kursi. Untuk satu calon, nah 7 kursi, dia minimal 20% dari jumlah anggota dewan. Nah, kalau misalnya kita tetap 7 kursi, kita bisa mengusung sendiri tanpa kemudian harus berkoalisi. Nah, kalau udah mengusung sendiri kan datanya relatif lebih tenang ya, lebih aman seperti yang dialami oleh PDIP sekarang. Dia bisa mengusung presiden sendiri kan begitu. Nah, ini yang kita kemudian harus kita penuhi dulu di pemilu legislatif Februari 2024. Nah, kalau saya ini karena jadi ketua DPD, ya perintah partai itu saya harus ke provinsi. Oh, berarti naik kelas. Naik kelas gitu. Jadi harus ke provinsi, dapilnya dapil kota. Memang logis pada saat kemudian perintah itu diberikan, karena saya tinggal di dapil 1 di Muara Bangkahulu, tapi saya nyalek di dapil 2 selebar Kampung Melayu. Artinya di sini memang habit saya ada di dapil 1 sebenarnya, karena keluarga besar ada di dapil 1. Keluarga besar ada di dapil 1, tapi kemudian konstituen saya ada di dapil 2. Kampung Melayu Selebar. Nah, ini kan bisa dipadu-padankan. Tinggal kemudian saya mengembangkan diri ke 2 dapil lainnya, yaitu ada dapil 3 dan dapil 4. Nah, ini kerja-kerja kita hari ini gitu, karena waktu 1 tahun ini singkat sekali. Kalau dalam politik itu singkat sekali, tahu-tahunya saja sudah Februari 2024 loh, di awal tahun itu. Artinya bahwa di 2023 inilah tahun politiknya. Inilah kita bekerjanya. Nah, oleh karena itu saya sampaikan juga dengan kawan-kawan baik yang masih di awal, masih yang bertahan di legislatif, untuk kemudian ayo bekerja terus setiap hari untuk menambah perolehan suara. Bahkan untuk incumbent saya menargetkan suara penuh, kursi penuh untuk kota untuk incumbent nih. Jadi dia sendirian, dia harus cari kursi. Jadi kalau dulu kan kursi koroyokan, suara partai ya. Ini dia harus dapat sendiri. Misalnya berapa? 3.000 kursi penuh. Nah, untuk incumbent harus dapat suara 3.000. Target DPD PAN. Iya, sisanya yang lain, kursi yang kedua itu keroyokan. Nah, oleh 7 atau 8 orang calon lainnya. Saya rasa itu bisa dipenuhi kalau kerjanya benar-benar ya. Dan alhamdulillah kerja-kerja Partai Amanat Nasional itu kan seluruh kader partainya, kemudian Pak Helmi ini juga kan kader Partai Amanat Nasional, Wawali juga kader Partai Amanat Nasional. Jadi kerjanya memang kerja kerakyatan. Ya, jadi
bahwa apa namanya, seperti ibaratnya lambangnya Partai Amanat Nasional adalah matahari. Matahari, ya namanya matahari ini kan dia kan nggak peduli siapa yang disinari ya. Semua harus dapat sinar dia, baik kaya, miskin. Nah, dia tidak peduli bahwa yang harus disinari ini adalah etnis tertentu atau agama tertentu, kan tidak. Matahari itu kan semuanya disinari. Nah, inilah yang kemudian menjadi prinsip bagi seluruh kader Partai Amanat Nasional, bahwa dalam memberikan sinarnya, dalam memberikan apa namanya, apa yang dia punya, apa yang dia miliki, itu jangan pilih-pilih. Semuanya kemudian harus diperhatikan. Ya kan, tidak siapa yang sakit, tidak peduli dia dari agama apa, dari etnis apa, ya kan, tidak peduli, semuanya harus dibantu. Nah, makanya kemudian ada program Rasmi itu kan nggak peduli Pak Wali, itu semuanya dibantu. Nah, begitu juga rumah sakit RSAD itu, siapa saja yang sakit, bahkan banyak warga dari Benteng, warga dari sakit, ya sudah ditolong di sana. Oh, Ya, bisa? begitu, ya ditolong, karena ini persoalan kemanusiaan dah. Nanti setelah dia sembuh ya itu nanti lain urusannya kan begitu. Tapi begitu dia masuk di situ nggak boleh ditolak. Selamatkan dulu, sehatkan dulu. Nah, setelah dia sehat baru nanti urusan bagaimana nih ceritanya. Ya. Dia punya BPJS kah? Baru tanya nanti ada BPJS kah? Enggak punya BPJS betul-betul apa? Nah, itu yang baru ditindaklanjuti. Nggak mampu betul, kontak dulu apa namanya Pemda Bentengnya, Pemda provinsinya. Oh mereka jerah, baru kemudian pemerintah kota bantu. Seperti itu. Jadi tidak kemudian kita pilih-pilih. Nah, ini yang kemudian harus dijiwai oleh seluruh kader Partai Amanat Nasional. Kalau saya tegas setiap seluruh kader, tengok kiri kanan, ya kan, lihat tetangga belakang, depan, ya kan, harus kemudian proaktif di masyarakat itu. Kalau ada yang susah, ada yang perlu bantuan, baik itu bantuan sosial, bantuan sakit, yang mau sunatan gratis, yang mau nikah gratis, ya semua gitu. Kemudian yang kemudian ambulannya gratis, ya kan, mau nikah mau pakai mobil dinas buat gratis juga gitu ya. Jadi semua memang sudah disiapkan oleh pemerintah, dan tinggal kader Partai Amanat Nasional harus bergerak di kalangan masyarakat ini. Tolong gitu, kadang-kadang dia mau ke rumah sakit malu, nggak ada biaya, nggak ada kendaraan, nggak ada yang ngantar dan sebagainya. Gitu. Nah, kader Partai Amanat saya minta untuk kemudian mengangkat ini, membantu ini. Faktanya banyak, ada yang sakit, dia nggak ngomong. Kenapa? Malu, nggak ada biaya, dia tahan-tahan di rumah. Dia mau pergi ke rumah sakit juga nggak ada yang ngantar, nggak ada kendaraan. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi faktor, dan kita kan nggak tahu karena nggak dikasih tahu. Sebab itu makanya harus proaktif kader di bawah itu. Oh. Nah, Bang, kalau saya lihat di polling kan ya, tadi Abang udah niat nih kan Bang, untuk maju ke provinsi ke tingkat 1. Dari polling, Bang Teguh berada di urutan kedua setelah Ibu Patriana Sasalinda, bahkan mengalahkan ini ratingnya siapa namanya, Bang Dewa kan. Nah, apakah juga mau nih Bang ke wali kota gitu, pemilu 2024 nanti? Jadi sampai hari ini saya tuh belum berpikir ke situ, karena begini, fokus saya nih sebagai ketua DPD ini adalah kemudian memenangkan Partai Amanat Nasional. Karena percuma kita memikir ke situ pada saat kemudian kita kehilangan kursi. Ya kan? Begini, misalnya Partai Amanat Nasional dari 7 turun misalnya jadi 5. Artinya kan kita nggak bisa ngusung penuh nih. Kita harus berkoalisi dengan partai lain. Nah, kalau partai lain juga nggak mau ngasih kursinya ke kita bagaimana? Kalau partai lain kemudian punya selera yang sama dengan kita bagaimana? Nah, ini kan repot. Nah, oleh karena itu saya fokus terhadap target awal bahwa kursi ini harus bertahan bahkan naik. Ya, makanya saya dulu dari awal sudah membayangkan saya punya target 10 kursi. Kenapa? Ada beberapa daerah yang saya lihat, misalnya di Tanjung Jabung Timur, dari 30 anggota dewannya 17 dari Partai Amanat Nasional. Realistis itu Bang, target itu? Iya, karena begini, saya lihat di dapil tempat saya kan dari dulu 10 kursi dapat 2 kursi kita. Hampir 3 kursi pada saat itu, hampir 3 kursi. Dari 10 kursi yang ada, hampir dapat 3 kursi waktu itu. Sedikit lagi, kurang 2.000 suara. Nah, kalau kemudian sekarang 12, kursinya di sana 12 sekarang. Apakah kemudian saya tidak realistis menetapkan di sana 3 kursi gitu misalnya kan?
dan tempat-tempat yang lain 2 kursi. Saya pikir realistis ya, karena faktanya kita hari ini dapat 7. Kalau kemudian kita berpikir, oh di sana sedikit lagi, dapil 4 kemarin kita sedikit lagi untuk dapat 2 kursi, cuma dapat 1 kursi Pak Kusmito. Sedikit lagi kita hampir dapat 2 kursi. Artinya itu potensi kalau kita kemudian melakukan penetrasi di sana, bisa mendapatkan 2 kursi lagi. Artinya sudah 8 kan. Ya. Ditambah kemudian selebar Kampung Melayu, saya pikir ini juga harus kuat, harus fokus sehingga ada 3 kursi. Jadi realistis lah, karena kan penetapan target itu kan kita harus optimis ya. Nah, perkara kemudian dapatnya seperti apa, nah ini perjuangan caleg, perjuangan partai lagi nanti untuk meyakinkan warga masyarakat, apakah yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional selama ini terhadap masyarakat itu sudah baik atau belum? Apakah masyarakat menerima manfaat terhadap apa yang dilakukan oleh kader-kader Partai Amanat Nasional hari ini? Karena harus diingat, Pak Helmy Hasan, Pak Deddy Wahyudi, Teuku Zulkarnain, Kusmito Gunawan, Derianto, Herimanto, itu adalah kader Partai Amanat Nasional dan hari ini ada di pemerintahan. Ya kan, program-program yang disampaikan oleh Pak Helmy Hasan, Pak Deddy Wahyudi, wali kota dan wakil wali kota hari ini, itu adalah hasil daripada rembukan, hasil daripada kajian yang dilakukan di Partai Amanat Nasional. Nah, apakah ini manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat dengan adanya rumah sakit RSAD, adanya rumah sakit Tinogalo, kemudian program infrastruktur, BPJS gratis, kemudian sunatan gratis, nikah gratis, ambulan gratis. Apakah ini kemudian dirasakan benar manfaatnya oleh masyarakat? Ya kalau kemudian masyarakat merasa bahwa ini benar sudah dilakukan oleh Partai Amanat Nasional, saya yakin bahwa insya Allah Partai Amanat Nasional bisa tetap stabil yang ada di Kota Bengkulu. Mudah-mudahan ini Pak. Amin. Oke, mungkin cukup sekian pembicaraan ataupun bincang rumah politik kita pada pagi hari ini. Terima kasih nih Bang Teguh. Ya, terima kasih, saya terima kasih. Panjang ngobrolnya dari perjalanan beliau dari rumah sampai ke Bengkulu ini sungguh luar biasa, menginspirasi. Kami dari Tribun Bengkulu mengucapkan sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan DPD Kota Bengkulu Partai PAN bisa terwujud Pak ya. Amin, amin, amin. Oke, saya akhiri, saya Muhammad Arif Dayat, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.